anak-anak kelas 4 semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjut pelajaran kita subtema 2 sumber energi, subtema 1 selalu berhemat energi, masuk ke pembelajaran 2. Nah, anak-anak, seperti biasanya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, hari ini yang harus kita capai yaitu yang pertama, hari ini kita akan belajar menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mendiskusikan hak dan kewajiban penggunaan air bersih. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan air untuk minum? Tubuhmu akan kekurangan air, semua makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup jika kita tidak mendapatkan air. Tadi Ibu sebutkan beberapa kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah contoh manfaat air dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan rumah tangga. Yang pertama contohnya saat kita memasak memerlukan air, mencuci. Kebutuhan kita juga untuk minum air putih, kemudian saat kita akan mencuci sayuran. Nah, berikut ini contohnya lagi. Kita memerlukan air untuk pengairan di sawah, kemudian untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan yang terakhir contohnya adalah sama seperti pengairan sawah tadi, juga kita memerlukan air untuk menyiram tanaman kita di kebun. Nah, air sangat penting bagi kehidupan. Berbagai kegiatan manusia memerlukan air bersih. Nah, kita sebagai warga negara, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber air bersih. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka kita juga tidak akan mendapatkan hak kita. Ingat ya, yang lebih dahulu dilakukan adalah kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Jika kita melakukan kewajiban kita menjaga dan melestarikan air, sumber air bersih, maka kita juga tidak akan mendapatkan persediaan air. Persediaan air bersih kita akan berkurang. Nah, tahukah kalian pengertian hak dan kewajiban? Apa saja hak-hak yang kalian miliki? Apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai warga masyarakat? Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Yang pertama, kewajiban. Kita bahas terlebih dahulu kewajiban karena kita harus terlebih dahulu melakukan kewajiban kita, maka akan mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran jika air sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Karena hak dan kewajiban tadi saling berkaitan dan memiliki peran penting, ingat ya, kewajiban tadi harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. Sesuatu yang harus dimiliki juga didapatkan oleh setiap orang. Jadi hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Contohnya, mendapatkan air bersih, mendapatkan aliran air yang lancar, kemudian mendapatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Dan yang terakhir, kalian memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Anak-anak, tadi sudah Ibu sampaikan pengertian hak dan kewajiban beserta contohnya. Coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama, ada seorang ibu sedang mencuci, kemudian air di dalam embernya sudah penuh dan dia berkata, "Wah, air sudah penuh. Ini harus dimatikan." Kemudian gambar kedua, seorang ibu sedang mencuci. Jadi, gambar pertama, yang mana antara gambar pertama dan gambar kedua merupakan hak dan kewajiban? Iya, benar sekali anak-anak. Gambar yang pertama merupakan contoh kewajiban. Kita harus mematikan keran air jika air sudah penuh. Dan gambar kedua merupakan contoh hak. Kita mendapatkan air yang bersih dan jernih untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya tadi mencuci, kita membutuhkan air bersih. Jadi hak dan kewajiban itu ingat saling berkaitan. Dan yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah kewajiban, kemudian kita akan mendapatkan hak kita.
Nah, anak-anak, air menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh makhluk hidup. Nah, kita tahu dan kalian juga tahu, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Seperti gambar-gambar berikut ini, kita dapat melihat indahnya Indonesia dengan lautnya yang sangat luas. Perairan Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yaitu Nyiur Hijau yang menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nanti setelah mempelajari nada, tinggi rendah nada, kita akan menyanyikan lagu Nyiur ini bersama-sama. Oke, kita pelajari terlebih dahulu apa itu nada. Nah, anak-anak, nada adalah bunyi yang beraturan. Nada terbagi dua, ada dia nada tinggi dan ada nada rendah. Nada tinggi dan nada rendah ini ditentukan oleh frekuensi bunyinya. Nah, tadi ibu sebutkan nada adalah bunyi yang beraturan. Jadi, ada dia sebuah tangga nada. Jadi, tangga nada itu adalah urutan tinggi rendah nada. Coba kalian perhatikan gambar tangga nada yang ada pada layar. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Sebaliknya, nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini kita telah belajar apa perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Apa saja contohnya? Kemudian, apa saja hak dan kewajiban kita dalam penggunaan air bersih? Dan kita telah belajar menyanyikan lagu Nyiur. Kita akan menyanyikan lagu Nyiur dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Kalian juga hari ini telah belajar apa itu nada dan tangga nada. Nah, terima kasih dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini ya. Terima kasih dan selamat belajar. Tugas hari ini yang pertama, carilah not angka yang menunjukkan nada terendah dan nada tertinggi pada lagu Nyiur Hijau. Setelah itu, nyanyikanlah lagu tersebut. Seperti biasa, fotolah hasil kerja kalian atau not angka yang sudah kalian tentukan mana nada terendah dan nada tertingginya. Kemudian, videokanlah saat kalian bernyanyi. Setelah itu, kirimlah tugas-tugas kalian ke WA guru kelas masing-masing.